Nabi itu tidak salah, tapi Nabi senantiasa meminta ampun kepada Allah setiap hari itu tidak kurang 100 kali. Mana dalilnya? Sabdanya, tubu ilallahi fa inni atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka bahwasanya aku bertaubat kepadanya Allah tiap-tiap hari 100 kali. Nabi yang tidak punya salah. Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terpelihara daripada segala kesalahan. Sejak kecilnya sudah terpelihara. Tapi Nabi senantiasa membaca istighfar dalam satu hari tidak kurang 100 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasiqni amalan sholihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Jalan-jalan orang yang dikasihi Allah, yang disayangi oleh Allah, ada 9 macam yang dilakukan agar kita menjadi hamba yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah, walaupun kita tidak terlalu banyak ilmunya, karena kita tidak bisa banyak ilmu, karena kita tidak secerdas orang-orang yang punya ilmu, walaupun amalnya tidak terlalu banyak, tapi yang 9 ini bisa dilakukan, maka kita akan dikasihi oleh Allah, karena ini adalah jalannya para kekasih Allah. Yang pertama, di dalam hidup ini yang paling pertama at-taubatu. Kita selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku bahwa kita ada punya salah. Kita kalau mengaku salah lebih aman. Santri ini terlambat datang 1 jam, lalu dipanggil oleh gurunya, kenapa kau terlambat datang? Lalu dia mengatakan, minta maaf Ustaz, saya kemarin mama datang tiba-tiba. Itu guru tidak jadi marah. Kenapa? Karena diawali dengan ucapan minta maaf. Tapi kalau dia lambat datang, 1 jam pelajaran sudah hilang, ditanya gurunya, mengapa kau terlambat datang? Sakit perut Ustaz. Gurunya kurang menerima. Alasan bisa dibuat. Tapi kalau dia, aduh minta maaf Ustaz, saya sakit perut, minta maaf saya salah, aman dah tuh. Saya pernah kena razia
dulu lama saya mau ceramah di Parit 8 Bermitan. Saya lambat perginya karena ngajar dulu. Jadi berdesak-desak, bawa motor laju. Tidak terperhatikan dekat terminal itu ada razia. Kalau saya tahu, saya tidak lewat. Cuman motor terlanjur laju. Kemana merem lagi. Nah, tertangkaplah saya. Begitu ditangkap, nah ditanyanya mana surat, mana SIM. Saya berdiam, saya ambilkanlah surat STNK tadi. Tapi saya mengasih kepada yang menjaga. Saya bilang, Pak, minta maaf, saya tidak punya SIM, tapi ada STNK. Nah, diperiksanya, tapi saya sudah minta maaf karena saya salah. Nah, sekali periksanya mau kemana, mau undangan ceramah, sudah ditunggu. Jadi saya terdesak-desak, katanya sudah jalan. Aman saya minta maaf. Kawan saya di belakang tertangkap juga. Dia tidak minta maaf, cuman dia bilang SIM tertinggal. Kena marah. Mana ada SIM tertinggal. Nah, kalau padahal memang ada SIM dia. Cuman beralasan supaya lepas. Kalau saya tidak beralasan, cuman saya minta maaf, memang itulah adanya, saya tidak punya SIM. Nah, itu Allah. Kalau kita minta maaf dengan Allah, Allah lebih lagi daripada hambanya. Nah, maka itu siang malam kita minta ampun dengan Allah. Malam mau tidur istighfar, minta ampun. Bangun istighfar, minta ampun. Di mana saja selalu minta ampun. Nabi itu tidak salah, tapi Nabi senantiasa meminta ampun kepada Allah setiap hari itu tidak kurang 100 kali. Mana dalilnya? Sabdanya, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka bahwasanya aku bertaubat kepadanya Allah tiap-tiap hari 100 kali. Nabi yang tidak punya salah. Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terpelihara daripada segala kesalahan. Sejak kecilnya sudah terpelihara. Tapi Nabi senantiasa membaca istighfar dalam satu hari tidak kurang 100 kali. Ternyata orang membaca istighfar senantiasa mengaku salah, minta ampun kepada Allah, itu jalan untuk menuju ridha Allah. Dan itu adalah jalan supaya doa selalu dikabul. Makanya kalau di Jawa, di Tanjab Timur masih, di Teping pun ada sebagian. Ya kalau mau berdoa, itu sebelum berdoa istighfar dulu. Monggo sami-sami mau istighfar Bu, Pak, Enggi. Nanti baru kiainya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasiqni amalan sholihah. Baru amin ya Allah, baru kayak berdoa jamaah terus amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Jadi perhatikan ibu-ibu itu banyak yang menangis dalam Mbak Amin tadi, meresap dia. Kenapa? Hatinya sudah lembut, karena sebelum berdoa sudah minta ampun dengan Allah. Maka itu tidak ada lagi yang bercakap. Ketika kita baca doa sudah ada yang bercakap semua amin ya Allah. Kalau sudah ramai orang amin ya Allah masih lagi bercakap, itu nasib saja. Radio buruk namanya. Orang sudah menangis Anda berdoa tadi. Ternyata rupanya membaca istighfar itu penyebab doa dikabul.
Imam Ahmad bin Hambal. Beliau suatu saat kepingin sangat untuk datang ke satu tempat di kampung itu. Pemilik tidak ada, keluarga tidak ada, tapi beliau kepingin datang di kampung itu. Datang malam hari, mau menginap di mana? Penginapan tidak ada, pemilik tidak ada, kawan tidak ada. Akhirnya beliau masuk ke masjid. Habis sembahyang jamaah Isya, beliau tidak keluar. Beliau bertahan di masjid. Nah, penjaga masjid mau nutup masjid. Izin Pak, ini masjid mau ditutup. Kata Imam Ahmad bin Hambal, boleh tidak saya ikut nginap satu malam di masjid ini? Nanti besok saya melanjutkan perjalanan. Kata penunggu masjid, tidak bisa Pak, ini sudah keputusan aturan di masjid ini tidak boleh tidur, karena khawatir ada orang asing tidur di masjid, nanti subuh dia ada lagi. Ya kalau orangnya hilang cuma ini mikrofonnya hilang juga. Tidak bisa Pak. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad bin Hambal, duduklah di tepi pagar. Depan rumahnya ada rumah yang besar, itu biasa pagi berjual roti dengan minuman langsung. Kalau kita sekarang warung kopi. Nah, tapi ada bikin kue malam. Dan melihat ada orang asing duduk di tepi pagar, dipanggil, diajak menginap di rumahnya barang satu malam. Sekalinya Imam Ahmad bin Hambal ini kan tidak biasa tidur malam. Apa sebab? Beliau gelisah. Kalau tidak beribadah malam itu gelisah. Imam Ahmad bin Hambal itu katanya itu beribadah malam itu sembahyang sunat 300 rakaat. Sembahyang sunat 300 rakaat itu Imam Syafi'i bertanya, apa yang kau dapatkan? Tidak ada yang saya dapatkan kecuali khatam Al-Quran. Jadi rupanya sembahyang 300 rakaat setiap malam itu sampai khatam Al-Quran. Kita tidak kuat sembahyang sunat 300 rakaat, karena kuat kita. Tarawih 20 rakaat pun banyak yang mundur di pertengahan jalan. Malam pertama sampai 15 penuh disepakatnya sampai ke pelatar sana. Ya, malam 17 ke atas separuh, cuman hilang separuhnya dah. Tidak ada lagi di tindak sana, semua masuk masjid. Tapi kalau malam pertama melimpah sampai keluar. Ya kuat kita. Ini 300 rakaat setiap malam. Jadi menginap di rumah orang itu tidak tidur beliau, tapi beliau tetap berbaring. Ya, menghormati tamu, mempersilahkan tidur, tapi tidak tidur beramal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan orang tua ini, bangun tengah malam buat roti. Yang unik itu setiap membuat roti baca istighfar, mengangkat roti baca istighfar, berdiri berduduk baca istighfar. Itu terus, ada bentuk-bentuk yang lain. Ya, kata di sejam istighfar, jam berikutnya selawat. Tidak, istighfar itulah satu macam, tidak ada macam-macam lain. Sudah pagi, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada itu orang tua, Pak tua, saya mau bertanya, tadi malam saya terperhatikan sempian berdiri buat roti baca istighfar itulah, tidak ada yang lain. Sudah lama ya mengamalkan, kata orang tua, sudah puluhan tahun. Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau dapatkan setelah mengamalkan istighfar itu? Kata beliau, tidak ada yang saya dapatkan kecuali setiap doa saya dikabul Allah. Asal saya berdoa selalu dikabul Allah, lambat-lambat dikabul. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah olehmu kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Cuman Allah tidak berjanji kapan mengabulkan. Yang jelas dikabulkan, tapi kapan? Makanya dalam kitab kitab Tahrir, kitab Al-Muwatta, At-Tahrir, saya ketemu hadisnya, ternyata doa kita dikabulkan 3 macam. Makalanya yang memang kita minta diberi,
imma kalanya diberi yang lain, imma kalanya diberikan kesabaran. Yang jelas kita berdoa ingin sesuatu kebaikan, tidak dapat karena tidak dapat melaksanakan, maka pahalanya diberi seimbang dengan kebaikan yang kita niatkan tadi. Nah, cuman kata beliau satu lagi yang belum diterima belum dikasih kabul oleh Allah. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa doa sembilan? Kata orang tua, saya berdoa, ya Allah, jangan kau ambil saya sebelum saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad bin Hambal. Pantas kata beliau, saya sampai tak usir dari masjid. Pokoknya disedut oleh orang yang membaca istighfar. Ternyata orang yang membaca istighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari, kemuliaan selalu datang ke rumah kita. Doa selalu dikabul Allah. Ternyata jalannya para kekasih Allah, doa selalu kabul karena senantiasa melazimi membaca istighfar. Maka para aulia Allah kalau berdoa selalu mudah dikabul oleh Allah. Yang kedua, qanaah. Jalannya orang menuju ridha Allah qanaah. Artinya ridha hati dengan apa yang ada. Qanaah itu katanya tarkut tatallu'i ilal maqut wal istirna bil mawjud, meninggalkan melirik yang tidak ada, cukup apa yang ada. Ada usaha lamun-lamun nang ada yang ada saja. Kita ini kebanyakan kadang melamun yang tidak ada. Kalau kita makan lauk gulai nangka, ada usaha membayang-bayangkan lauk gulai kambing, itu jelas diguyur enak lah. Kalau kita nih makan lauk undang papai, ada usaha bayang-bayang undang galah, ada nyaman lagi undang papai itu. Yang apa ada itulah. Kalau bini kita sudah tua, terus membayang-bayang orang umur 17 tahun, bini umur 67 deh, ada kalau dibayangkan. Apa yang ada, itulah yang diterima. Itu namanya qanaah. Meninggalkan hati, melirik kepada yang tidak ada, tapi merasa cukup apa yang ada. Nah, jadi kalau kita qanaah, Allah sayang. Kita kalau bisa qanaah, menerima apa yang ada, senang hati, itu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, zuhud. Zuhud itu artinya berpaling dia daripada dunia. Dia tidak tergiur dengan dunia. Walaupun kawannya sugih, dia tidak ada masalah. Dia tidak tergiur. Karena kadang-kadang kita banyak memiliki benda dunia, belum tentu juga dapat menikmati. Tantangan kebanyakan. Lah, malah orang yang susah dapat menikmati. Hari-hari pergi orang kenduri, nikmatlah dia. Memasak ada di rumah, makan orang kenduri tidak pantang. Nah, orang yang banyak punya benda dunia kadang banyak tantangan karena diperiksa terus kesehatan, dicek kesehatan. Oh, kata dokter, bapak jangan lagi merokok pak ya. No, orang enak merokok, awak nonton cuma. Kata dokter, bapak jangan lagi makan daging, habis makan ikan asin awak. Tidak boleh, bagaimana? Saya ada teman sugih orangnya, pergi ke orang kenduri. Kawan saya nang di belakang saya susah, tidak sugih. Akhirnya makan ngawet nasi. Kata beliau, Ustadz dulu. Tidak, saya bilang, abangnya dulu. Aku belakangan. Ambil peresmanan. Katanya dia ngambil nasi setengah sendok paling. Lauknya Pak, sambal jengkol yang berakik pakai ikan asin. Aku bilang, kadang ngambil daging Bang, rendang. Tak berani gitu. Tensi, kolesterol tinggi. Sementara teman dia di belakang saya, habis lauk masuk piring semua. Penuh piring, makan habis. Ternyata enak yang susah makan daripada yang sugih.
Yang sugih malah susah makan. Kalau yang tidak sugih aman dia. Bagi ke orang kenduri melihat daging, ingat kolesterol tinggi, tensi tinggi, belum dimakan naik ke tensi. Kawan di belakang melihat lauk gulai daging, alhamdulillah ada perbaikan gizi. Kenapa? Lah di rumah tidak ada itu. Di rumah cuma sayur kangkung dengan sayur bening. Lah ketemu gulai kambing, apa ada perbaikan gizi dibuatnya. Jadi tidak masalah. Kenapa orang susah tidak ada pantangan? Karena dia tidak tahu penyakit. Kenapa tidak tahu? Dia tidak periksa. Kenapa tidak periksa? Duit dia ada. Berdiam di kampung, mana ada duit, pinang murah. Ambil upah 16 orang kada mau pakai. Apalagi mau unjur ke depan, sabut hanyut terus. Jadi apa yang ada lagi makan. Mana sempat periksa kesehatan. Ternyata dia lebih nyaman makan daripada yang banyak punya benda dunia. Maka itu kita zuhud, artinya berpaling saja. Orang di sebelah makan lauk ikan garut masak asam pedas. Yang di sebelah ikan asin gulama babakar. Cacahannya asam belenah, pakai terasi bebenam, pakai sahang, pakai bawang dihiris. Kadang-kadang enak sebelah sana makan daripada sebelah sini. Saya dibawa di Banjar, masuk makan di rumahnya tuh, sugih memang, nginap di situ. Jadi insya Allah 10 Muharram di sana lagi. 10 Muharram nanti 2 malam. Itu disuguhkan makanan yang enak. Tidak bisa bertambah saya. Tidak habis nasi sedikit cuman. Dibawalah makan. Habis itu tempat persinggahan orang membawa mobil berat tuh nah. Nasi piring cuman lauknya di piring. Nah, cacahan asam. Pakai sahang tuh. Pakai merica. Bawa ke situ, habis nasi penuh tuh. Lauknya ikan asin. Di sana namanya ikan asin talang namanya. Jadi kalau diundang ke sana dijanjikan tuh. Nanti kalau ke sana makan itu lagi. Singgah tuh, mau ke Pemangkih nanti singgah situ. Nah, sekalinya saya lihat kawan saya Habib itu habis juga. Nang membawa saya nambah semangat lauk ikan asin tadi. Padahal tadi di rumah kalau undang galah ada sedikit cuman makan. Sekali ketemu ikan asin berselera, lauknya ikan asin, hintalu dadar, supermi bergoreng. Wih, enaknya minta ampun, aku baru menyebut terbayang-bayang aku udah. Tapi kalau undang galah udah terbayang saya. Enggak gulai kambing enggak terbayang. Tapi kalau sudah ikan asin terbayang langsung. Padahal barangnya murah. Yang ini mahal. Tapi kok enak yang murah daripada yang mahal. Oh, berarti dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan akhirat. Maka dunia membosankan pula. Bosan dunia ini. Kita bikin rumah sajalah. Catnya bukan diganti. Tahun kemarin hijau, tahun ini abang. Tahun depan lagi mirip bendera. Bingung dia catnya berubah. Kenapa? Lah bosan. Kemarin jadi kebanggaan, makanya mesti kita pasang keramik. Atau ada berapa dicat lagi gitu. Bosan tidak kah warna dinding ini? Tidak bisa diubah. Tapi kalau tidak berkeramik, tidak ada harapan. Paling-paling 3 tahun berubah warna cat. Nah, kenapa? Karena dunia membosankan. Maka kita berpaling daripada kemewahan dunia. Boleh dunia dimiliki, tapi hati kita tetap berpaling. Tidak mengutamakan dunia. Yang ketiga, ta'allumul ilmi syar'i. Ternyata jalan menuju ridha Allah, menuju kasih sayang Allah, senantiasa kita hadir mempelajari ilmu syara', ilmu fikihnya, membuat sah sembahyang, ilmu tauhid, membuat sahnya etikat kita, ilmu tasawuf, menjaga pahala amal kita agar jangan hilang.
Kemudian yang kelima, al-muhafazatu ala sunan, memelihara, mengamalkan yang sunnah-sunnah. Allah lebih sayang kalau kita ini memperbanyak amal sunnah. Kita punya pembantu ini selalu merembet kerja yang bukan kerjanya. Dia ini jam 4 jadwalnya harus pulang, tapi melihat kesibukan tuannya di rumah banyaknya, tidak mau dia pulang. Bantunya lewat jamnya, jam 5 dia baru pulang. Aturannya jam 7 baru masuk. Nah, pintu jadi pembantu rumah tangga. Dia jam 6:30 sudah datang. Menunggu majikannya membuka pintu, dia menyapu halaman dulu, menyiram bunga dulu. Padahal itu bukan tugasnya. Tugasnya nyuci pakaian cuma di dalam dengan memasak. Tapi dia menyapu, bersih. Begitu majikannya buka pintu, baru dia masuk. Dilihat oleh majikannya bersih halaman. Padahal itu bukan tugasnya. Mesti majikannya sayang, mesti sayang. Di samping sayang, dikasih keistimewaan, bonus. Paling tidak nanti kalau ingin lebaran, THR-nya lebih banyak daripada pembantu yang lain. Dan disayangkan, disayangi. Jangan sampai berhenti bekerja di rumahnya. Kenapa? Karena ringan tangan. Nah, orang yang senantiasa mengerjakan yang sunnah, Allah lebih sayang daripada majikannya dengan pembantunya. Maka itu orang yang menuju jalan agar disayang Allah, dikasihi Allah, memperbanyak amal sunnah. Yang keenam, tawakal. Artinya berpegang hati dengan Allah tentang rezeki. Rezeki itu serahkan dengan Allah ya. Kita bekerja, berusaha, berdoa. Namun apa keputusannya kita tidak ikut campur. Itu hak mutlak Allah yang menentukan. Mau banyak dapat rezeki, mau tidak, itu hak Allah. Cuman kita bekerja, berusaha, mau punya sawit, ya tanam sawit. Tapi nanam sawit tidak menjamin dapat buahnya. Nah, tergantung rezeki. Kalau rezeki kita banyak, nanam sawit, buahnya keliling. Nah, kalau kita rezeki tak banyak, buahnya berseberangan, 2 tangkai gimana? Kalau rezeki kita tidak ada, ya ada tanamlah sawit laki, mana berbuah. Sawit laki tebang gimana lagi? Nah, jadi itu tergantung rezeki kita. Kalau kita tidak dapat ikan, pergi mancing. Nah, pancing, usaha, ikan, rezeki. Kalau rezeki kita ikan 9, dapatlah 9. Kalau rezeki kita senangin, nyangkutlah senangin. Kalau rezeki tidak ada, ya tersangkutlah sabut hanyut. Tidak dapat apa-apa, tergantung rezeki. Nah, jadi masalah rezeki serahkan dengan Allah, berpegang hati kita kepada Allah. Nah, jangan pula melihat orang sugih kita dengki. Melihat orang sugih dengki, dibilang punya amalan kesugihan. Nah, kebetulan dia lewat, nengok di rumah tuh kepala butak berempat. Dikiranya tuyul, padahal bukan tuyul. Kawan tuh bernazar. Kawan tuh bernazar, kalau lulus anaknya kita suruhan bergundul. Apa ada kelindingan kepala? Dikira tuyul. Padahal kawan bernazar, tidak bergundul serumahan. Nah, jadi macam-macam lah cakap. Si Anu punya tuyul. Mana ada tuyul? Tuyul tidak berani ke Sumatera, tidak berani dia. Tuyul tidak berani nyebrang laut. Orang bertuyul mana bisa ke Sumatera? Dia tengok laut takut dia, maka dia singgah di Jakarta. Akhirnya main film Yul Mbak Yul. Nah, di Jakarta dan ada tuyul di Tunggal yang ada di Jakarta. Kenapa? Dia main film. Saya melihat film Yul Mbak Yul, Kucil dan Bucil. Nah, banyak tuyulnya begisut-gisut dia keluar duit, main film dia dan tidak ke Tunggal. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita ini dengki, orang sugih dibilang punya amal kesugihan. Katanya dia ngambil dengan orang, syaratnya setiap setahun sekali sembahyang madhab kiblat. Betul lah, guru itu tidak salah. Kau amalkan ya surah Al-Waqiah supaya kau nanti banyak rezeki, sugih. Tapi ingat ya, setahun sekali kau harus sembahyang madhab ke timur. Banyaklah, enggak. Di mana salahnya? Maksud guru itu setahun sekali pergilah ke Makkah supaya bisa sembahyang madhab ke timur. Di Makkah nama ada timur, nak berat, nak kesalahan dari larangan. Kenapa? Lah Ka'bahnya di tengah.
makmum yang paling berani di Mekah, sanggup menghadapi imam. Kita sini mana berani menghadapi imam? Imam di sini hadap ke sini, kita di sini hadap ke sana, bulan. Tapi kalau di Mekah berani, imamnya di situ sembahyang, kita di sebelah sini, hadap ke imam lah. Itulah memang makmum jaga-jaga di Mekah lah, sanggup melawan imam. Nah, kalau sini kita menghadapi imam kada sah sembahyangnya. Nah, jadi kada salah kada, ya. Cuman maksudnya pergilah umrah, dimanfaatkan duit, jangan berdiam di rumah terus, supaya tergugah semangat untuk beramal ibadah. Kemudian yang ketujuh, ikhlas, artinya beramal semata-mata karena Allah. Yang ke-8, uzlah, berasing diri dari pergaulan. Yang ke-9, hifdzul awqat, waktu disiapkan untuk beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ridha Allah, selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.